Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu bilangan. Nah, kali ini pada bab bilangan kita akan membahas bilangan bulat, pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, untuk bilangan bulat, di sini kita harus memahami terlebih dahulu. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang memuat himpunan bilangan bulat negatif yang terdiri antara min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian 0 dan himpunan bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dapat ditulis dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar berikut. Nah, inilah yang disebut dengan garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini, angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif, di mana arah semakin ke kanan nilainya semakin besar, karena ke sini angkanya bernilai positif, jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, untuk kebalikannya, kalau arahnya semakin ke kiri, berarti nilainya semakin kecil, karena di sini bernilai negatif. Hubungan antara ketiga bilangan dapat dinyatakan menggunakan tanda persamaan atau pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil dari. Nah, seperti ini ya tandanya, lebih kecil dari atau lebih besar dari. Seperti ini tandanya, lebih besar dari. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan memasuki contohnya. Yang pertama, 0 lebih besar dari min 3. Nah, jadi tandanya seperti ini kalau lebih besar. Kenapa 0 lebih besar dari min 3? Karena pada garis bilangan tadi ya, pada garis bilangan yang ini, 0 ini terletak di sebelah kanan dari min 3. Min 3 sebelah kiri dan 0 sebelah kanan. Jadi 0 ini lebih besar. 0 lebih besar dari min 3. Kemudian negatif 3 lebih kecil dari 0. Ini negatif 3 lebih kecil, tandanya seperti ini ya, lebih kecil. Lebih kecil, tandanya seperti ini. Min 3 lebih kecil dari 0. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3.
Kenapa negatif 2 lebih besar dari negatif 3? Karena negatif 2 ini terletak di sebelah kanan dari min 3. Jadi min 3-nya sebelah kiri, min 2-nya sebelah kanan. Nah, oleh karena itu min 2 lebih besar dari min 3. Paham ya anak-anak ya? Kemudian kita akan mengurutkan bilangan, dan mengurutkan bilangan dapat dilakukan dari nilai terkecil atau nilai terbesar. Kita lihat contohnya di sini. Urutkan bilangan bulat berikut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi di sini kita mencari nilai terkecil ya. Kemudian kita menuju ke nilai terbesar. Nah, di antara min 1, min 5, min 3, 0, min 7, min 4, dan min 2 ini angka yang paling kecil atau terkecil yaitu angka min 7. Karena posisi min 7 pada garis bilangan terletak paling kiri. Min 7 lebih kecil, kemudian min 5, kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Nah, berarti ketika kita mencari nilai terkecil ke nilai terbesar jadi arahnya semakin ke kanan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, kemudian contoh yang kedua, urutkan bilangan bulat berikut ini dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Jadi kita mencari nilai yang paling besar terlebih dahulu, kemudian nilai terkecil. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya nilai yang paling besar. Karena di sini negatif banyak ya, yang positif cuman 0. Jadi yang terbesar adalah 0. Kemudian min 1, min 2, karena min 1 ini lebih besar daripada min 2 ya. Kemudian min 3, min 4, min 5, min 7. Jadi kalian harus memahami garis bilangan. Kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil karena menuju negatif. Sedangkan ke kanan semakin besar karena nilainya semakin positif. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita akan mempelajari penjumlahan terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk pada contohnya. Selesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Jadi kita menggunakan garis bilangan ya. Yang pertama kita harus memahami di sini garis bilangannya. Kita tentukan dulu angka-angka yang positif yang berada di sebelah kanan, kemudian angka negatif yang berada di sebelah kiri. Diingat-ingat lagi ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar karena positif. Sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil karena negatif. Nah, di sini 3 ditambah 5. Jadi, untuk menuju angka 3, kita melalui angka 0 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ada 3 langkah ya.
Kemudian ditambah 5. Karena kita tadi sudah berada di angka 3, kita menambahkan 5 langkah lagi dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ya. Jadi 3 tambah 5 hasilnya ada 8 berdasarkan garis bilangan. Nah, untuk contoh yang kedua, selesaikan penjumlahan berikut tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada 145 ditambah min 72. Nah, di sini harus kalian pahami, ketika positif bertemu negatif, maka tanda tersebut akan berubah menjadi negatif. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi, 145 ditambah negatif 72 hasilnya 145 negatif atau kurang 72 ya, di sini berubah menjadi negatif. Hasilnya 73. Nah, dari contoh-contoh soal tadi ditemukan beberapa sifat pada operasi penjumlahan, yaitu sifat tertutup, yaitu hasil dari operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga, yaitu A ditambah B sama dengan C. Seperti contoh yang tadi ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 8 ini juga merupakan bilangan bulat, sama seperti 3 dan 5 ya. Kemudian sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran tempat ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Jadi bertukar tempat saja. Dan hasilnya pun sama. Kemudian sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. A ditambah B hasilnya ditambah C sama dengan A ditambah hasil dari B ditambah C. Misalnya seperti ini ya. Ibu misalkan A-nya angka 4, B-nya 1, C-nya 2. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 7. Sama dengan A tadi 4 ya. A 4 ditambah B-nya 2, C-nya 1. Jadi hasilnya sama ya, 7. Di sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian memiliki inverse, yaitu lawan dari suatu bilangan. Nah, ini sama seperti contoh yang kedua tadi ya, sama seperti contoh yang kedua ini, di mana ketika positif bertemu negatif, maka tandanya berubah menjadi negatif. Nah, di sini ditemukan sifat inverse, yaitu A ditambah min A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Di sini positif bertemu negatif menjadi negatif. Kemudian memiliki identitas,
yaitu jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, di sini bisa Ibu contohkan ya. Kalau misalnya 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Berapapun angka kalau ditambahkan 0 hasilnya angka itu sendiri, bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut pada pengurangan. Untuk contoh pertama, selesaikan pengurangan bilangan berikut dengan garis bilangan. Sama seperti tadi ya caranya, menggunakan garis bilangan. 8 min 2. Jadi di sini kita ke angka 8. Kita tetap melewati angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita diam di sini di angka 8. Kemudian dikurang 2. Kalau dikurang 2 berarti kita ke arah kiri ya, karena negatif. Kalau ditambah ke arah kanan. Nah, di sini kita ke arah kiri karena dikurang 2 ya, berarti dikurang 2 langkah. 1, 2. Nah, hasilnya di sini ada 6. 8 dikurang 2 sama dengan 6 berdasarkan garis bilangan. Kemudian tentukan hasil dari operasi pengurangan berikut ya. Di sini tanpa menggunakan garis bilangan. 12 dikurangi 2. Lawan bilangan 2 adalah min 2. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 12 ditambah min 2 sama dengan 10. Kemudian kita memasuki perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, maka berlaku rumusan n dikali a sama dengan a ditambah a ditambah a, karena a ini sebanyak n. Nah, di sini Ibu misalkan ya, n-nya adalah 2 dikali 4. Tadi n-nya ada 2. Jadi di sini 4 ditambah 4 ya, karena a-nya di sini tergantung banyaknya n. 4 ditambah 4. Jadi hasilnya 8. Nah, kemudian sifat-sifat perkalian di mana A, B, dan C bilangan bulat adalah sebagai berikut. Sifat tertutup, yaitu perkalian antara bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Ya. Jadi A dikali B sama dengan C. Hasilnya tetap bilangan bulat. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 sama 3 kan bilangan bulat. Hasilnya 6 juga merupakan bilangan bulat. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Di sini sama dengan penjumlahan tadi ya. Cuman pertukaran tempat saja. A dikali B sama dengan B dikali A. Misalnya 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya sama, yaitu 12. Memiliki identitas. Apa sih identitas itu? Yaitu di sini bilangan 1
merupakan unsur identitas pada perkalian. Jadi, jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi di sini kita misalkan 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4, hasilnya adalah 4 ya. Jadi bilangan bulat berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena 1 merupakan identitas pada perkalian. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sama ya. A hasil A kali B dikali C sama dengan A dikali hasil dari B kali C. Ini sama seperti pada penjumlahan tadi. Sifat distributif dibedakan menjadi 2, yaitu distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Nah, di sini pada penjumlahan yaitu di sini A dikali jumlah B tambah C ya di sini. Jadi di sini kita bisa memecah menjadi A dikali B ya. A kali B ditambah A dikali C. Di sini dipecah. Kemudian pengurangan A dikali hasil dari B dikurang C sama dengan A dikali B ya. Kemudian dikurang ya, karena di sini tandanya dikurang A dikali C. Di sini kita memecah dari A dikali hasil B kurang C. Kemudian kita masuk pada pembagian. Jika A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan, nah jadi di sini kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, B dikali C. Kita misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, A tadi adalah 8 ya. Untuk mencari 8 ini bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. B di sini tadi 4 ya. Jadi 8 sama dengan 4 dikali 2. Mudah ya anak-anak ya. Jika A, B bertanda sama, maka C adalah bilangan positif. Kalau misalnya tandanya sama, jadi hasilnya positif. Jika A, B berlainan tanda, maka C adalah bilangan bulat negatif. Misalnya ya, A angkanya positif dan B negatif, jadi C ini hasilnya adalah negatif. Hasil pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0 untuk A tidak sama dengan 0 adalah 0. Nah, ini bisa diketahui ya, 0 dibagi A sama dengan 0. Nah, jadi kalau angkanya 0 dibagi bilangan bulat berapapun, hasilnya adalah 0. Nah, supaya paham, kita masuk pada contoh ya. Tentukan nilai pembagian bilangan bulat berikut. 12 dibagi min 2. Nah, di sini kita lihat catatan yang tadi ya. Jika A, B bertanda, jika A, B berlainan tanda, di sini kan tandanya lain ya. 12 positif, 2 negatif. Maka C atau hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi di sini hasilnya negatif. 12 dibagi
negatif 2 sama dengan negatif 6 atau min 6. Nah, yang kedua, 0 dibagi 5 sama dengan 0, seperti rumus ini ya. Angka 0 dibagi bilangan bulat berapapun hasilnya akan 0. Hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita masuk pada pecahan ya, karena kita tadi sudah membahas bilangan bulat. Sekarang kita membahas pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B ini, AB ini adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya, penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Bilangan A yang di sini, A ini dinamakan pembilang. Yang bagian atas ini dinamakan pembilang. Sedangkan yang B yang di bawah ini dinamakan penyebut. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk pecahan dapat dibedakan menjadi pecahan biasa, pecahan campur, desimal, persen, dan per mil. Nah, di sini kita lihat dulu ya, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi pembilangnya yang di atas ini lebih kecil daripada penyebutnya yang di bawah ya. Kemudian pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi pecahan campuran ini kebalikan dari pecahan biasa. Di sini karena pembilangnya lebih besar, jadi bisa kita sederhanakan ya. 15 dibagi 2 sama dengan 7. Ada sisa 1 per 2. Jadi sisanya sebagai pembilang ya. Nah, kemudian desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Contohnya 2,5. Nah, kalau ada tanda komanya ini disebut desimal. 0,75. Kemudian persen atau per 100 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100. Nah, penyebut tadi berada di mana? Penyebut berada di bawah ya. Kalau di atas ini adalah pembilang. Nah, di sini persen dilambangkan seperti ini. Contohnya 10%. Nah, ini bisa kita jadikan pecahan, yaitu 10 per 100 ya, karena persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100. 10, nah di sini persen kan, per 100. Kemudian per mil atau per 1000 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 1000. Nah, di sini per mil bisa dilambangkan seperti ini. Contohnya 4 per mil sama dengan 4 per 1000. Nah, ininya adalah per mil ini adalah per 1000 ya. Beberapa pecahan dapat dibandingkan nilainya. Maksudnya di sini kita bisa membandingkan besarnya nilainya dari suatu bilangan tadi itu dengan tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, seperti pada penjumlahan tadi, terdapat juga operasi hitung pada pecahan ya, sama pada bilangan bulat tadi ya. Pecahan juga memiliki operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita masuk pada contoh penjumlahan terlebih dahulu.
Tentukan hasil operasi hitung penjumlahan pecahan dari 1/5 ditambah 2/7. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu penyebutnya adalah angka yang sama-sama bisa dibagi 5, bisa juga dibagi 7 ya. Nah, di sini kita kalikan saja. 5 dikali 7 adalah 35. 35 ya. 35 dibagi 5 ada 7. Nah, di sini kan pembilangnya ada 1. Jadi ditulis 1 dikali 7. 7 tadi hasil dari 35 dibagi 5 ya. Kemudian 35 dibagi 7 ada 5. Pembilangnya 2 ya. 2 dikali 5. Sama dengan 1 dikali 7 ada 7 ditambah 2 dikali 5 10 per 35. Hasilnya 17 per 35. Kemudian contoh pengurangan pada pecahan. Tentukan hasil operasi hitung pengurangan pecahan dari 2/5 dikurang 1/3. Nah, di sini sama. Penyebutnya harus disamakan ya. Kita kalikan 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 dibagi 5 ada 3. Berarti 2 dikali 3. Dikurang 15 dibagi 3 ada 5. 1 dikali 5 sama dengan, nah di sini 2 kali 3 ada 6 ya. Dikurang 1 kali 5 ada 5. Jadi hasilnya 1/15. Nah, perkalian pada pecahan. Penyelesaian perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kalian perhatikan ya di sini. A per B dikali C per D sama dengan, di sini langsung saja kita kalikan. Pembilangnya kita kalikan pembilangnya. A dikali C, AC, B dikali D, BD. Nah, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh ya. Selesaikan operasi hitung pecahan berikut. 2/7 dikali 4/5. Nah, sama seperti rumusnya, kita langsung kalikan pembilang dikali pembilang, 2 kali 4. Penyebut dikali penyebut, 7 dikali 5 sama dengan 2 kali 4 8 ya. Per 7 dikali 5 35. Mudah sekali bukan ya anak-anak ya. Nah, untuk yang terakhir pembagian. Pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan mengubah operasi pembagian menjadi perkalian terlebih dahulu dengan cara pembilang pada pecahan pembagi dijadikan penyebut, sedangkan penyebut dijadikan pembilang. Selanjutnya dilakukan penyelesaian seperti pada perkalian pecahan. Nah, di sini coba sangat diperhatikan ya anak-anak ya. Di sini A per B dibagi C per D sama dengan, di sini A per B-nya tetap ya. Kemudian di sini kan pembagian. Kita rubah menjadi perkalian. Tetapi di sini juga berubah. C tadinya pembilang menjadi penyebut dan D ini penyebut menjadi pembilang. Jadi dibalik ya. Untuk bilangan pembaginya ini, pecahan pembaginya ini dibalik posisi ya. Nah, seperti ini C per D berubah menjadi D per C. Karena tanda pembagi berubah menjadi perkalian. Nah, kalau sudah masuk perkalian seperti ini, kita langsung saja kalikan. Pembilang dikalikan pembilang. Ya, A dikali D, AD, B dikali C, BC. Kalau masih belum paham, kita langsung masuk ke contohnya saja. Selesaikan operasi hitung pecahan berikut. 3/4 dibagi 11/2. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. 3/4 tetap ya di sini. Nah, karena di sini pembagian ya, kita rubah menjadi perkalian.
Jadi pembaginya ini akan berubah posisi, yang tadinya 11/2 menjadi 2/11. Nah, di sini sudah berubah menjadi perkalian ya. Langsung kita kalikan. 3 kali 2 6, 4 dikali 11 44. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 ada 3, 44 dibagi 2 ada 22. Nah, ini hasil yang terkecil dan tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, bagi kalian yang belum paham penjelasan Ibu tadi, bisa bertanya langsung melalui WA atau bisa bertanya di kolom komentar. Ibu harap kalian mengisi nama dan kelas di kolom komentar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas part 2 dengan bab yang sama, yaitu bab 1 bilangan. Kita akan membahas KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, dan kita juga akan membahas FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.